Ya, sorry itu saya miss, company kita rugi 11 miliar. Saya rasa kalau Anda sudah kekenyangan motivasi, saatnya aksi. Udahlah, buang gengsi lah. Apapun yang bisa dijual, dijual. Pandemi ini, Anda jangan cuma melihat di berita media, wah banyak orang bertumbangan, PHK massal. Jangan salah. Justru di pandemi ini banyak miliarder baru bermunculan. Tapi Pak Chandra ini orangnya cerdas, bisa scale up. Gimana mungkin dari seorang sales akhirnya bisa bangun perusahaan, sekarang udah banyak anak perusahaannya, bahkan sekarang menjadi shareholder dari perusahaan yang pertama kali dulu yang jadi jualan. Selain jadi shareholder dan saya juga sekarang shareholder beberapa perusahaan TBK. Nah, jadi, itu gimana ceritanya? Dari di perusahaan yang sama, awalnya dari sales, akhirnya bisa bangun jaringan. Saya memang di perusahaan di perusahaan sales itu, direct sales itu memang awalnya saya cuma seorang reseller, berangkat menjadi partner, dan tapi saya termasuk co-founder juga sampai menjadi shareholder. Jadi tahapannya itu ada. Dan sekarang sampai saya juga menjadi beberapa shareholder di perusahaan TBK, dan bahkan saya juga mau menebekakan perusahaan saya sendiri. Jadi artinya prinsipnya tuh hampir sama waktu saya jadi guru les itu tadi, Miss. Sama, jangan minta, giving, memberi. Kita ini belum apa-apa udah minta dibayar mahal. Banyak orang ngomong, enak ya Miss Mary Riana ya, seminarnya cuap-cuap 2 jam dibayar puluhan jam. Hei, prosesnya dulu ke Singapura dulu. Mereka tuh gampangnya gini, Pak Chandra, enak ya jadi pembicara gitu kan, jadi motivator contohnya. Modalnya cuma 1 M, mulut. Udah gitu dapatnya 1 M juga. Iya, makasih gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya ucapan terima kasih juga sudah cukup. Bahkan Anda wajib beli bukunya Miss Mary Riana. Kenapa? Karena Anda dengan buku itu Anda cheating proses hidupnya beliau. Ya, jadi buku yang harganya cuma sekian ratus ribu, itu dibayar dengan keringat, darah, air mata. Itu enggak mudah. Nah, jadi sama. Kayak Miss Mary tanya, Pak Chandra kok bisa jadi shareholder? Wah, itu prosesnya memang panjang. Tapi prinsipnya saya tidak pernah berubah. Karena ini ajaran orang tua saya juga. Jadi salah satu mentor saya berkata, kalau kamu hari ini ditraktir orang, kamu harus ingat seumur hidup. Ya, meskipun cuma secangkir kopi, itu kata-kata mentor saya. Tapi kalau kami hari ini dimakan orang istilahnya, atau mentraktir orang atau memberi orang, ikhlaskan dan lupakan. Ini kata-kata mudah diucapkan tapi tidak mudah dilaksanakan. Intinya kita jangan punya mental peminta. Kita harus memberi. Saya memberi manfaat kepada klien saya memberi manfaat pada murid saya memberi manfaat pada pemilik bos atau founder tempat saya awalnya menjadi reseller. Saya memberikan manfaat kepada perusahaan. Jadi intinya kita membangun kepentingan orang-orang besar. Membangun kepentingan, saya memberikan jasa saya. Makanya saya pernah membuat konten di channel YouTube saya, How to Networking with Upper Class People. Salah satunya jangan minta project dulu. Belum apa-apa kok minta project. Berikan dulu jasa kita. Bos, apa yang bisa saya bantu? Saya nggak usah dibayar, nggak apa-apa bos. Yang penting gue kerja dulu. Kalau hasilnya bagus, bos mau nilai saya terserah berapa. Nah mental kayak gini Anda punya nggak? Dan itu yang saya lakukan dulu. Saya mau dibayar 5 kali pun sama tante itu, saya nolak. Tante bukan apa tante, mohon maaf. Saya ada pekerjaan lain. Sampai saya dikejar. Jadi kalau orang Anda percuma lah ikut seminar, dikejar rezeki, dikejar uang. Kalau Anda nggak punya yang basic ini saya ngomong dulu. Giving value dulu lah. Jangan asking money dulu lah. Asking money itu belakangan. Udahlah mau saya baca buku apa, dikejar rezeki, dikejar uang, magnet apa semua. Intinya itu semua sama. Itu kata-kata manis doang. Tapi kalau Anda nggak mau giving value, dan Anda nggak punya value yang diberikan, jangan harap dikejar uang. Nah itulah Miss. Jadi saya merasa, yang terpenting sekarang kita tetap memberikan. Jangan, kita tahu posisi lah Miss. Dan nomor 2, apa yang mau disombongkan sih Miss? Ya, hidup nggak ada yang perlu disombongin lah. Saya rasa banyak orang-orang besar, konglomerat-konglomerat besar, mereka juga berangkat dari kisah yang tidak mudah. Saya juga merasa kalau tuh mereka seperti itu humble, kita harusnya jauh lebih humble. Kita malu Miss, kalau dikit-dikit baru punya sesuatu kita udah pamerin. Aduh jangan. Di atas langit masih ada banyak lagi lapisan-lapisan langit ya. Jadi
kesombongan itu awal dari kejatuhan sebenarnya. Pasti Miss, apalagi kondisi pandemi sekarang ya. Iya. Jadi kondisi sekarang ini Miss, menurut saya, saya pikir banyak orang mengeluh. Ini cerita terbaru Miss. Iya. Cerita terbaru. Bulan Maret kemarin kan saya harusnya gathering nih di Bangkok 3.000 orang. Iya. Ya sama kayak Miss Mary, warriornya bergabung. Iya. 3.000 orang Miss. Siapa tahu ada corona dan itu kita udah prepare setengah tahun yang lalu, holding company kita. Setengah tahun yang lalu kita mana tahu, Wuhan baru muncul corona Desember. Lah memang janjian kan kita September kita udah booking, kita udah DP setengah tahun. Karena nih gathering besar di Bangkok, 3.000 orang Miss. Maret kemarin, waduh, satu persatu berguguran. Takut, ribut di grup WA itu kan ribut semua keluarga. Jangan berangkat, bahaya gini. Ya, sorry itu saya Miss, company kita rugi 11 miliar. Saya harus ngomong, ini benar, kisah benar. Ya, kenapa? Sana DP-nya nggak bisa dibalikin. Maskapai banyak yang di-cancelin. Betul. Miss Mary juga kayaknya punya problem yang sama ya? Sama. Kita harusnya bulan Maret kemarin, benar-benar Maret harusnya pergi ke Guangzhou. Udah rencana dari tahun lalu, kita jalan-jalan ke sana, tapi nggak bisa kan. Makanya Miss, saya juga ya, kita ini mirip-mirip. Ini kalau nggak 10 juta view rugi nih ya. Ya, ini bener. Ini kisah sangat penting ya. Kita harus dengar. Tapi Miss Mary sama saya tetap tersenyum hari ini. Nah ini yang kita harus belajar. Jadi kalau Anda merasa hidupmu itu paling terpuruk sekarang, kita ini udah kena badai berkali-kali. Jangan khawatir. Kita ini lahir di saat krisis. Ibaratnya apa Miss? Saya hilang uang nggak masalah, yang penting kita nggak boleh hilang semangat. Betul. Kita nggak boleh hilang spirit. Kita juga berangkat dari nggak punya duit kok. Betul. 11 miliar uang kalau ngomong besar ya besar, ngomong kecil ya kecil. Tergantung siapa yang menilai. Betul. Ya tapi sekali lagi saya bilang itu uang 11 miliar. Ya saya bilang ya sudah mau diapain. Pesawat di-cancelin, tur sudah berangkat harus kita refund, bla 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 dan sebagainya. Pusing Miss. Dari 3.000 cuman balik 800, cuman berangkat 800 dan puji syukur 800 semuanya sehat, tidak ada yang kena pandemi karena kita kan memasarkan food supplement ya. Jadi artinya itu oke, nggak masalah gitu. Dan saya juga tetap happy. Yang penting nomor satu kondisi tetap sehat. Betul. Ya, jaga protokol kesehatan, pakai masker di mana-mana itu penting sekali. Dan kesehatan bagi saya kondisi sekarang ini harta yang paling berharga. Siapapun karena COVID ini menyerang nggak lihat usia. Ya, mau orang yang paling sehat sampai orang apalagi yang sakit, nggak usah ngomong. Mau anak muda sampai orang tua. Nah, oleh sebab itu, khawatir berlebihan juga nggak perlu. Tapi yang penting kita turuti protokol kesehatan pemerintah, itu yang paling penting. Dan kita pulang dengan selamat. Memang uang habis, tapi nggak masalah Miss. Saya ngomong kita pernah jauh lebih teruk daripada ini. Kita juga tahu lebih terpuruk dari ini. Dan kita masih bisa tersenyum. Ya kan? Because life must goes on kan. Hidup itu harus terus berlanjut. Harus. Dan bahkan ya beberapa bulan terakhir malah salesnya naik 300%. Karena timing di saat pandemi yang naik industri kesehatan justru. Jadi ya itu enggak masalah. Yang penting kita boleh kehilangan semangat, enggak boleh kehilangan spirit. Kalau mentalitas ini kita punya, saya percaya Anda enggak usah bingung, wah kenapa bisnisku enggak besar. Ya tanya dirimu sendiri, kenapa bisnismu nggak besar? Kamu sih cuma nuntutnya gaji gede doang, bayaran gede doang, komisi gede doang. Kamu nggak memberi apa-apa. Itu sih dari saya. Balik lagi ke diri sendiri, balik lagi ke mindset. Mindset. Oke. Berarti 2 pertanyaan terakhir buat Pak Chandra. Yang pertama, nasihat terbaik yang pernah didapatkan untuk Pak Chandra. Hidup itu seperti ibaratkan 2 cangkir. Kopi pahit dan kopi manis. Jadi ada kopi pahit dan kopi manis. Atau teh pahit, teh manis bolehlah. Nah hidup itu ibaratkan 2 cangkir ini. Kita mau habisin yang mana dulu? Tetap harus dihabisin. Tetap harus dihabisin. Enggak peduli. Tetap harus diminum. Ada pahitnya juga, ada manisnya. Oke, tergantung kita mau minum yang mana. Anak muda sekarang suka yang manis. Ya, kopi yang manis, kopi gula aren manis. Miss Mary juga jualan kopi. Ada harus kopi itu. Enak itu kan ya kan. Nah, itu keren. Yes. Tapi setelah teh yang manis atau kopi yang manis habis, kopi pahitnya harus dihabisin. Betul. Nah, makanya kenapa saya bilang sukses before 30 ya, karena jatah gagalmu harus dihabisin di usia muda. Kopi pahitnya harus diminum. Karena gini Miss, ketika kita minum kopi pahit, udah terbiasa pahit. Ketika kita masih manis sedikit, manisnya tuh luar biasa Miss. Iya. Wow, kita bisa mensyukuri
sekecil apapun berkat yang kita terima, sekecil apapun manis yang kita terima, kita tuh bisa bersyukur. Anak muda sekarang ini susah bersyukur, Miss. Dikasih duit dikit kurang katanya. Dikasih gede nggak bersyukur. Waduh, ini gimana tuh anak-anak muda sekarang ini? Kenapa? Terbiasa minum kopi manis, Miss. Iya. Nah, dikasih kopi pahit, teriak-teriak, Miss. Mau bunuh diri kata-kata. Tuh, gimana? Padahal yang pahit itu yang bikin melek. Nah, Ya, padahal ya, Miss ya. Nah, obat yang mujarab itu obat pahit. Gitu. Betul. Kata-kata mujarab, kata-kata yang pedas mungkin. Nah, hidup itu ibaratkan 2 gelas ini. Oke. Nah, tapi sebaliknya. Kalau kita terbiasa minum yang manis, minum kena sedikit pahit, kita teriak-teriak. Padahal itu jatah tetap harus habisin. Pertanyaannya, kamu mau habisin yang pahit di muda atau di tua? Tetap harus dihabisin. Iya. Nah, akhirnya banyak anak-anak sekarang, mereka lebih mudah merasa insecure, merasa tidak nyaman, karena terbiasa manis. Dan informasinya manis loh, Miss. Kita dulu harus ke perpustakaan ya, Miss ya. Cari ke library ya, harus duduk di sana, baca gitu. Lah sekarang googling aja ketemu semua, Miss. Iya, di library pun carinya harus pakai katalog, nggak bisa pakai search. Nggak bisa, kata kunci keluar, mana bisa, Miss. Jadi kita ini udah terbiasa pahit, Miss. Iya. Ya, jadi anak muda sekarang, pesan saya, 2 cangkir ini harus kamu habisi. Jadi kalau sekarang pandemi, bersyukurlah. Kamu masih bisa bernafas, bersyukurlah. Carilah celah bersyukur. Selama kamu masih bisa menghasilkan jualan kue, PO, masih bisa laku, bersyukurlah. Yang penting uang sekolah anak tetap jalan. Loh, kasihan loh, istri saya ini di grup WA-nya ibu-ibu anak sekolah itu ada beberapa ibu yang sudah tidak bisa bayar uang sekolah. Aduh, kasihan ya. Saya bilang, udahlah, buang gengsi lah. Apapun yang bisa dijual lah. Kasihan. Saya juga kadang melihat, ya itu karena udah comfort zone ya mereka ya. Jadi mereka nggak terbiasa adaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Karena kan ini sebelumnya terjadi perubahan begitu cepat. Kondisi pandemi seperti ini. Nah, kita udah terbiasa dengan kondisi-kondisi kopi pahit itu udah terbiasa. Iya. Ya, kopi pahitnya Miss Mary M, espressonya, americanonya harus dikonsumsi. Itu bagus, itu bikin inspirasi. Thank you Pak Chandra. Thank you. Nah, berarti terakhir nih, karena kan channelnya ini playlist yang terbaru adalah Zero to Hero. Yeah. Ketika kita berada di titik hero, wow, seakan-akan kayak kita punya kekuatan, wah, I can do anything. Yeah. What's next? Tapi ketika kita berada di dalam posisi zero, itu wah susah banget gitu untuk bisa naikinnya, susah banget untuk bisa bangkitnya. Yeah. Jadi pesan dari Pak Chandra untuk semua orang yang sekarang mungkin sedang berada dalam titik zero dalam hidupnya. Iya. Apa? Gini, zero ya. Saya ini from minus to hero. Bukan from zero. Bener. Minus karena maaf hutang keluarga ya. Terus juga minus nggak punya apa-apa. Ya. Jadi kalau sudah minus kondisi apapun. Jadi bukan zero lagi pesan saya. Kalau Anda kondisi minus pun sekarang. Anda yang sudah tamat SMA atau SMK sekarang bingung wisudanya online. Bersyukurlah masih bisa diwisuda. Karena banyak orang nggak bisa diwisuda. Jadi ketika orang kondisi zero, pasti ada celah yang kita untuk bersyukur. Nah kadang-kadang ketika kita kondisi sulit, kita kondisi zero, kita ini lupa untuk bersyukur. Makanya saya juga mau berpesan nih sama karyawannya atau timnya Miss Mary Riana. Masih syukur ada pekerjaan. Karena kadang-kadang kita itu lupa. Banyak orang sekarang di PHK massal. Hilang tiba-tiba. Mereka mau kerja apa bingung. Bisa sih kita nasihati saatnya shifting ke pekerjaan baru. Tapi tidak semudah itu. Enggak semua orang itu kecepatan adaptasinya kayak kita. Makanya saya beberapa belakangan saya sering diundang seminar Zoom. Saya selalu bilang manusia yang paling, makhluk Tuhan yang paling, ciptaan Tuhan yang paling cepat beradaptasi itu manusia. Coba kalau nggak percaya ikan ditaruh di daratan. Nggak lama mati. Karena nggak bisa adaptasi. Nah manusia ini kan beradaptasi terus ya. Kalau dari zamannya Darwin ini kan kita adaptasi terus dengan kondisi, lingkungan. Dan kita harus bisa. Nah makanya tadi bilang salah satu manusia itu bisa berubah itu karena kondisi ekstrim. Nah ini pandemi ini Anda jangan cuma melihat di berita media, wah banyak orang bertumbangan, PHK massal, gila. Jangan salah. Justru di pandemi ini banyak miliarder baru bermunculan. Banyak peluang bisnis baru yang bisa dikerjakan. Loh justru malah gara-gara pandemi ini saya menjadi shareholder 2 perusahaan TBK yang barusan IPO. Loh ini gara-gara pandemi, ini ada berkah yang kita terima. Betul.
Kalau kita hari ini cuma cari kesalahan-kesalahannya masalah, kesalahan-kesalahan bos, kesalahan-kesalahan customer, ya ketemu semua. Tapi coba it's all about mindset kita, change rubah mindset kita. Di balik cerewetnya bos kita, ada sisi baiknya bos kita yang kita jarang syukuri. Iya kan? Nah, tuh nanti karyawannya Miss Mary itu harus lihat sisi baiknya Miss Mary. Di balik cerewetnya ya. Di balik cerewetnya bos itu. Galak saya juga bisa galak loh. Oh, bisa galak ya? Bisa. Saya pengen digalakin Miss Mary. Episode berikutnya nanti. Terus kemudian akhirnya kita nih lupa bersyukur. Basically kita lupa bersyukur. Jadi kita harus banyak bersyukur. Saya percaya Anda yang kondisi zero ini jangan diratapi terus. Life has to go on. Hidup harus terus melaju, berkembang. Kamu mau jadi apa? Inilah titik balikmu kelak. Saya rasa kalau Anda sudah kekenyangan motivasi, saatnya aksi. Yes, harus beraksi. Jangan hanya dengerin omongan aja, tapi dikerjakan apa yang sudah kamu dengar. Keren. So thank you sekali lagi sama-sama, Pak Chandra. Sama-sama. Buat yang masih pengen tahu lebih banyak lagi kisah-kisah, tips-tips, motivasi, lagu-lagu juga ada di channelnya Success with 430. Terima kasih Miss Mary, sama-sama. Nanti kita kulik kisah percintaan beliau. Oh, aduh, kisah percintaan. Loh, penting loh, percintaan ini penting. Nanti di channel saya. Bagaimana itu ya? Nah, nanti nonton di channel Success with 430. Nanti nonton di channel Success with 430. Okay? So thank you banget. Sama-sama. Karena saya selalu percaya dari semua orang itu pasti punya cerita dan setiap cerita pasti selalu ada pembelajaran berharga. Pasti. Jadi semoga cerita dari Pak Chandra Putranegara hari ini bisa memberikan pembelajaran berharga bagi kalian semua. Yeah. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Thank you. Keren. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.